Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Rati Astriani dalam Insight Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Jika biasanya mie ayam ini disajikan dengan mangkok, mie ayam di Sumedang ini disajikan berbeda dengan menggunakan cobek. Aroma khas menambah cita rasa mie ayam bakar. Jika biasanya mie ayam disajikan dengan cara direbus dan menggunakan kuah, namun mie ayam ini berbeda dan unik. Mie dibakar menggunakan cobek dan disantap selagi hangat-hangatnya di atas cobek. Caranya, mie dimasak seperti biasa. Setelah matang lalu diangkat, ditiriskan dan diletakkan di atas cobek kemudian dibakar. Kemudian diberi bumbu dan taburan sawi, daun bawang dan juga suwir ayam. Untuk kepedasan disesuaikan dengan selera. Mie ayam cobek ini nikmat disantap selagi hangat. Mie ayam bakar ini rasanya unik ya. Setahu saya kan mie ayam itu direbus, ini mie ayamnya dibakar. Jadi si bumbunya tuh karena ikut dibakar, jadi langsung meresap ke mie tuh. Ditambah mie tuh kenyal, enak. Aroma yang khas dari cobek ini menambah cita rasa sajian mie ayam bakar. Awalnya dari hobi keluarga, kita senang makan mie ayam. Itulah inovasi kami, bagaimana kita mengemas, menjual mie ayam yang direbus dulu, diolah dulu di wadah yang berbentuk coet, dengan harapan teksturnya lebih bagus, rasanya lebih enak, wanginya lebih harum. Satu porsi mie ayam bakar cobek ini dibanderol Rp10.000 saja di kedai mie yang terletak di Jalan Suma, Majalengka. Yanuar Aditya, Majalengka. Masih tentang mie ayam, kali ini dalam porsi jumbo, di mana satu porsi mie ayam atau satu mangkuk mie ayam ini diberi daging sebanyak setengah kilogram. Seperti apa? Berikut liputannya. Selain mie bakso, mie ayam merupakan menu sejuta umat karena mudah dan banyak ditemukan di mana-mana. Beberapa di antaranya bahkan melakukan inovasi agar memiliki keunikan dan berbeda dari yang lainnya, seperti mie ayam yang satu ini. Saking banyaknya taburan daging ayam, sampai bagian mie tak terlihat lagi. Tidak tanggung-tanggung setengah kilogram daging ayam dalam satu mangkuk. Untuk membuatnya, minyak ikan, minyak bawang, minyak wijen dibumbui di dalam mangkuk. Lanjut mie kuning direbus hingga matang. Setelah mie tercampur aduk dengan bumbu, saatnya mie diberikan ayam. Bukan ayam suwir seperti pada umumnya, di sini ayam beserta tulangnya disimpan di atasnya. Kemudian ayam ditumpuk seberat setengah kilogram. Mie ayam jumbo lalu disiram dengan kuah kaldu, diberi bawang goreng dan pangsit. Bedanya mie ayam di sini tuh kita pakainya toppingnya tulangnya tapi nggak tulang aja, itu di situ ada ayamnya juga. Dalam satu porsi itu kita isinya 500 gram topping ayam. Beda dari yang lain juga, karena kalau yang lain itu kan ayamnya disuir ya. Kalau kita enggak, kita pakai potongan ayamnya langsung yang beratnya 500 gram. Untuk ayamnya itu kita marinasi dulu, terus nanti pakai bumbu kuning, terus baru kita sajiin sama mie-nya. Kalau untuk mie ayam tulang jumbo itu sehari bisa sampai 50-60 kilo. Karena keunikannya, pemburu kuliner pun berdatangan mencicipinya. Ayamnya di sini enak, si toppingnya juga benar-benar ayamnya pada gede, bukan cuman suwir-suwir doang gitu. Sama si tulangnya juga banyak. Yang suka tulang-tulang wajib kesini gitu. Kalau nemuin topping yang sebanyak ini belum sih, sama worth it juga sih dengan harga yang lumayan terjangkau ya. Saya pun tak mau ketinggalan mencobanya. Tantangan utama memakannya justru saat mencari mie yang ada di dalam tumpukan ayam. Nah ini kalau diangkat ya bener-bener berat banget. Nah biasanya di yang lain tuh mie ayam, tapi kalau di sini ayam diemihin karena saking banyaknya daging kita tuh harus nyari mie-nya. Nah di sini juga nggak cuma tulang aja karena dagingnya tebel, rasanya juga enak. Ini bener-bener puas banget makannya. Banyak. Seporsi mie ayam jumbo ini harganya ramah di kantong, yaitu Rp20.000 saja. Dian Permatasari, Bandung.
Beralih ke informasi lainnya, hampir mirip dengan mie. Kalau biasanya ini kue tiaw diolah menjadi kue tiaw goreng atau kue tiaw siram. Di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ini kue tiaw diolah pedas dengan bumbu rica. Kuliner Indonesia terutama di Bandung banyak yang memiliki rasa pedas. Selain nikmat, pedas juga memberikan tambahan rasa yang mampu menggugah selera banyak orang. Dari sekian banyak sajian pedas, sambal rica-rica menjadi salah satu yang favorit. Tapi jika biasanya diolah bersama ayam dan ikan, sambal rica-rica diracik bersama kue tiaw di Cikole, Lembang. Untuk membuatnya, pertama panaskan minyak dan aduk telur. Kemudian masukkan sambal rica-rica yang berbahan dasar cabai rawit, cabai keriting, bawang putih, bawang merah, tomat yang diblender. Kemudian masukkan seluruh bahan tambahan kue tiaw seperti bakso dan sayuran. Lanjut, masukkan kue tiawnya. Bumbui kue tiaw rica-rica bersama minyak wijen, saus tiram, saus tomat, garam, lada, dan kecap manis. Kue tiaw rica-rica disajikan bersama acar dan bawang goreng. Untuk kue tiaw yang kita sediakan berbeda sama kue tiaw yang di tempat lain itu adalah kalau kita sambalnya itu dicampur langsung dimasak. Dan untuk dari segi kepedesan itu bisa request tamu. Jadi kita bisa ngikutin keinginan tamu. Tamu bisa medium atau pedas sedikit, ada sedikit manis atau pedas banget. Itu kita bisa ngikutin semua pesanan dari pihak. Bagi penikmat pedas, kue tiaw rica-rica ini dirasa baru dan memberikan sensasi yang berbeda. Sementara rasanya berpadu antara gurih, manis, dan pedas. Biasanya kue tiaw kan adanya kue tiaw goreng sama kue tiaw siram. Tapi karena saya suka pedas, jadi saya cobain kue tiaw rica-rica. Ternyata rasanya enak. Oh, pedasnya pas, nggak terlalu pedas. Kue tiaw rica-rica di Jalan Raya Tangkuban Parahu, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini dibanderol dengan harga Rp29.000. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung Barat. Informasi menarik lain tentang ragam olahan rujak khas Jawa Barat akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Hujan yang deras yang mengguyur wilayah Sumedang membuat tebing setinggi kurang lebih 15 meter longsor. Material longsor berupa tanah dan rungkun bambu menutup akses jalan alternatif Bandung-Subang. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Mengupas berbagai isu menarik yang terjadi di Indonesia dan dunia. Warga berbondong-bondong antre di Aula Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk membeli beras murah. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perbincangan menarik seputar kesehatan dan gaya hidup, serta aktivitas tentang kesehatan dengan narasumber yang kredibel. Mpox atau yang dulu dikenal dengan istilah cacar monyet adalah penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Jangan lewatkan CNN Indonesia Health with Dr. Reisa Broto Asmoro. Segera di CNN Indonesia. Beragam trending topik mewarnai media sosial setiap harinya. Apa saja pembahasan para netizen di dunia maya? Dapatkan perkembangan terbaru tentang berita-berita yang viral dan ramai diperbincangkan bersama Mata Viral, Sabtu dan Minggu jam 9 pagi di CNN Indonesia.
Terima kasih warga Jawa Barat, Anda masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Rujak adalah salah satu sajian khas Indonesia yang banyak disukai dan mudah ditemui di berbagai daerah. Di Jawa Barat sendiri ada beragam jenis rujak yang menjadi favorit dengan cita rasa khas tersendiri. Rujak merupakan hidangan yang biasanya terbuat dari beragam buah-buahan. Umumnya, rujak diberi bumbu berupa campuran asam, gula, dan cabai. Ada banyak varian rujak yang bisa ditemui di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat. Yang saya tahu mah ada sih. Rujak Rujak ulek katanya. Rujak coel. Ya, rujak coel. Kalau di Bandung ya rujak serut, rujak banci, rujak ulek, rujak cungur, tapi nggak tahu dari mana asalnya. Ya rujak bebek paling yang saya tahu. Rujak bebek. Gimana tuh rujak bebek tuh yang kayak gimana sih? Yang kalau sekarang sih udah jarang sih yang jualannya ya. Biasanya dia masih pakai panggul, jarang pakai roda, terus ditumbuk-tumbuk gitu si rujaknya, buah-buahannya. Di Jawa Barat ada sejumlah varian rujak khas yang mudah ditemui seperti rujak coel, rujak ulek, rujak cuka, serta rujak bebek. Aneka rujak ini bisa ditemukan di berbagai penjual rujak di kawasan Bandung Raya. Salah satunya di kawasan Ciparai yang menyediakan olahan rujak ulek, rujak coel, dan rujak cuka. Rujak di sini terdiri dari potongan buah nanas, ubi, timun, bengkoang, kedondong, serta belimbing. Sementara bumbunya terdiri dari campuran gula aren, asam jawa, garam dan cabai, serta kecombrang. Rujak coel disajikan dengan bumbu terpisah, sementara rujak ulek disajikan dengan bumbu yang dicampur potongan buah. Jadi ini yang menjadi ciri khas dari rujak Ciherang ini adalah bumbunya yang menggunakan buah kecombrang. Buah kecombrangnya ini untuk menambah rasa dan juga aroma ketika disatukan dengan rujak ini untuk dimakan. Awalnya kedai rujak yang sudah berdiri sejak 1925 ini menjual rujak sebagai camilan segar bagi para pekerja yang sedang membangun rel kereta di Kabupaten Bandung. Dalam perkembangannya, rujak menjadi camilan yang disukai banyak warga. Dalam sehari rata-rata puluhan porsi rujak terjual dengan harga Rp15.000 per porsi. Jadi nenek moyang tuh kan mungkin melihat orang-orang sekitar tuh misalnya capek ya, panas gitu. Akhirnya berinovasi bikin apa ya untuk yang segar-segar gitu. Nah akhirnya bikinlah rujak ini. Dan untuk menjadi pembeda dari rujak yang lainnya ialah menggunakan buah kecombrang. Kedai rujak legendaris lain di kota Bandung terletak di kawasan Jalan Macan. Ada sejumlah varian rujak yang disediakan, mulai dari rujak coel, rujak bebek, serta rujak cuka. Aneka rujak ini terbuat dari potongan buah jambu air, ubi, bengkuang, nanas, serta mangga. Sementara untuk rujak cuka atau rujak asinan ditambahkan dengan beragam sayur seperti tauge, kol, serta sayur asin atau jabung. Nah, jadi ini merupakan rujak favorit di kawasan Jalan Macan ini, yaitu rujak bebek dan juga rujak asinan. Ini terdiri dari berbagai macam potongan buah yang dibumbui dengan bumbu rujak. Selain itu, perbedaan aneka rujak ini terlihat dari bumbu yang digunakan. Untuk rujak coel, bumbu yang digunakan bertekstur kental dengan rasa cenderung manis, terbuat dari campuran kacang, gula, pisang menggala, dan asam jawa. Sementara rujak cuka dan bebek berbumbu lebih cair dengan cita rasa asam manis karena ditambahkan cuka. Dalam sehari lebih dari 100 porsi rujak terjual dengan harga Rp19.000. Sebenarnya bumbunya sama-sama mirip-mirip lah ya, mungkin bumbunya sama, cuman kita pilihan buahnya tuh tiap hari segar gitu, tiap hari pasti sedia yang baru. Ya, mungkin itu yang bikin beda mungkin ya. Kalau dari rujak yang paling favoritnya rujak apa Pak kalau di sini? Yang paling favorit sih rujak bebek sama asinan. Menurut ahli gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia Dewi Turgarini, eksistensi rujak di masyarakat Sunda sudah tercatat di sejumlah naskah kuno sejak abad ke-7. Dulunya rujak menjadi hidangan yang disajikan dalam beragam upacara adat. Untuk masyarakat Sunda itu kan eksis dalam upacara adat juga ya, acara muludan, kemudian juga tingkeban ya, 7 bulan, bagian yang sangat melekat pada tradisi masyarakat Sunda. Itu ada sekitar 54 jenis rujak yang ada di Jawa Barat gitu. Spesifik Bu, tahun berapa rujak mulai berkembang di Jawa Barat? Kalau dari bahan baku ya dari naskah Sunda kuno itu tahun 600-an ya ada ya.
begitu. Tapi rujak yang paling khas yang dimiliki Jawa Barat itu sebenarnya apa sih Bu? Kalau begini, kalau sekarang ini kan yang dikenal oleh masyarakat Sunda itu ada 3 jenis rujak ya. Ada rujak coel ya, rujak coel, kemudian juga rujak bebek ya, kemudian ada rujak cuka. Selain di Jawa Barat, ada banyak variasi rujak di berbagai daerah di Nusantara. Masing-masing memiliki ciri tersendiri, terutama dari bahan baku serta bumbu atau kuah yang digunakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Dessert atau makanan penutup identik dengan rasa yang manis. Nah, di Bandung ini dessert diolah unik dengan rujak. Perpaduan antara rasa manis dengan pedas asinan ala rujak bebek. Berikut liputannya. Puding, pie, hingga cheese press adalah beberapa jenis dari sekian banyak jenis dessert yang umumnya berasa manis. Terinspirasi karena warga Kota Kembang yang menyukai pedas, cheese press di Bandung diolah unik. Asinan rujak diracik menjadi satu sajian dalam cheese press. Untuk membuatnya, racik dulu cheese press-nya. Air dimasak bersama butter, margarin, tepung terigu, dan telur. Setelah menjadi adonan, cheese press lalu dibentuk di loyang. Cheese press lalu dipanggang di oven hingga matang. Lanjut cheese press dimasukkan whipped cream dan cream cheese di dalamnya. Di atasnya diberi krim yang sama dan ditumpuk biskuit. Terakhir dan yang membuat unik adalah toppingnya yang diberi olahan rujak asinan. Pertama, saya tuh suka yang segar. Nah, tapi produk saya itu kan kebanyakan manis, jiung, legit gitu. Dan coba kreativitasin, terus kebetulan saudara, anak-anak itu kan lagi pada sekarang kalau apa-apa yang pedas tuh dicari, disukai. Krimnya tuh cream cheese ya, pakai whipped cream. Tapi varian atasnya itu rujaknya asam, manis, pedas. Bagi penyuka pedas sekaligus dessert, camilan ini terasa lengkap saat disantap. Bukan hanya tampilannya saja, tapi rasanya pun digemari. Nah, pertama itu dari segi teksturnya itu menarik. Terus dari ini rujak loh gitu. Jadi yang namanya rujak itu kan misalkan dimakan siang-siang lagi pada seger tuh. Nah, jadi selain dari teksturnya menarik, cara penyajiannya pun mantap. Seporsi cheese press rujak di Jalan Bengawan, Kota Bandung ini harganya Rp38.000. Dian Permatasari, Bandung. Jangan kemana-mana warga Jawa Barat karena usai jeda saya bersama Chef Resto ini akan memasak menu yang praktis, menarik, cukup jarang ditemui tapi juga lezat tentunya. Kira-kira memasak apa? Tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Peristiwa kebakaran hebat melanda Gedung Bapelitbang Kota Bandung. Peristiwa kebakaran ini diduga berasal dari percikan las dari pekerja yang tengah memasang rangka baja ringan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Atau kalau penyakit ginjal jangan sampai menjalani terapi yang lebih lanjut. Justru di ujung tombak dan pemerintah benar-benar memainkan peran sebagai fasilitator. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Halo, good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Akibat kemarau, sejumlah kampung di Tasikmalaya dan Garut, Jawa Barat mengalami krisis air bersih.
dan petani terpaksa beralih dari menanam padi ke palawija. Jangan lewatkan Good Morning Weekend, Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Puluhan nelayan memilih tidak melaut lantaran gelombang tinggi mencapai 3 meter menerjang pantai Dampar, Lumajang, Jawa Timur. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 6:30 malam, live di CNN Indonesia. Terima kasih warga Jawa Barat, Anda masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, kalau sekarang ini saya akan masak-masak nih. Hari ini saya sudah bersama dengan Muhammad Hilman Zafirin, saya sebagai chef di 911 Coffee Shop. Oke, selamat pagi. Chef, ini hari ini kita mau masak apa nih? Kita akan masak Carrara mushroom. Kebetulan itu salah satu signature dari 911 Coffee Shop. Oke, bahan-bahannya apa aja? Untuk bahannya kita ada mushroom, ada paprika merah, ada paprika hijau, ada onion, sama beef, dan salah satunya saus dari Carrara mushroomnya. Oke, kita bisa langsung mulai aja. Tadi itu bahan-bahannya, Chef, ya. Oke, sekarang warga Jawa Barat kita langsung aja buat Carrara mushroom. Nah, ini pertama apa ngapain kita? Kita sekarang mulai ke paprikanya dulu, sama onion sama si jamurnya. Nah, nanti kita potongan untuk paprikanya kita dice kayak gitu. Kecil-kecil gitu ya? Kurang lebih 2 cm lah. Oke. Langsung ya kita ya. Semua dipotong dadu ya? Iya, dipotong dadu semuanya. Kalau ini paprikanya bisa diganti sama paprika warna kuning misalnya, atau boleh. Sama aja sih sebetulnya ya? Sama aja. Sebenarnya buat masuk ke platingnya kita, jadi main warna kan. Biar lebih cantik juga warnanya ya. Nah, Chef, ini setelah ini kita ngapain lagi? Habis sayuran kita lanjut ke si dagingnya. Dagingnya ini kita pakai sirloin dan kita udah marinasi sebelumnya. Pakai apa marinasinya nih? Kita marinasinya pakai garam sama paprika sama black pepper. Itu berapa lama marinasinya ini? Kurang lebih 1 jam sampai 2 jam lah buat marinasi. Oke, langsung dipotong-potong. Potongnya kita dice sama. Nah, Chef, ini bahan-bahannya udah segini aja? Udah. Simple ya? Iya. Oke, abis ini kita ngapain? Kita lanjut masak. Dimasak. Kalau tadi potong-potongnya Chef, kalau masaknya saya boleh ikutan masak. Boleh. Tapi tolong dipandu gimana masaknya. Oke. Kita apa dulu nih? Masak ininya dulu, dagingnya dulu. Ini ya? Lagi? Saya masukin ya? Semuanya. Semuanya, daging sama jamur juga? Nah, ini kan tadi kita pakai daging sirloin ya? Iya. Kenapa dipilih sirloin? Kebetulan sirloin lebih empuk daripada tenderloin. Jadi memang sengaja dipilih daging yang teksturnya empuk. Setelah ini apa, Chef? Kita lanjut ke saus Carrara mushroomnya. Saus? Saus Carrara mushroom. Oke. Dia base-nya lebih ke black pepper kayak gitu. Saus black pepper, cuman kita modif lagi. Nah, itu dia.
Lalu kita tambahkan susu. Nah ini udah selesai, Chef? Udah. Oke, ini bisa saya coba berarti? Boleh. Oke, ini sudah jadi masakan kita Karova mushroom. Tadi tuh simple banget bikinnya, tapi penasaran gimana rasanya? Saya bawa ya? Boleh. Terima kasih, Chef. Ya, sama-sama. Jadi Karova mushroom ini tuh rasanya di mulutnya itu simple tapi rich banget. Ini creamy dan ada aroma-aroma dari paprikanya tadi. Kalau menurut saya ini versi lain dari kari. Nah, wargi Jawa Barat, Karova mushroom ini sekaligus juga menutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Insight Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat hanya di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Rati Astriani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.